Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Jika ada yang masih belum kenal, perkenalkan nama saya adalah Excel Sahabat Inaugural Dewa Intu dengan N NIC saya adalah CP142. Saya berasal dari Universitas Trisakti dengan jurusan Sistem Informasi yang pada saat ini saya sedang mengikuti studi independen bersama dengan mitra PT Sitek ERP Indonesia. Baik, pada pembahasan kali ini adalah pembahasan yang cukup ke dalam inti dari program yang saya jalanin ini, yaitu mengenai Enterprise Resource Planning, di mana salah satu komponen dalam penggunaan ERP ini, salah satunya itu yang paling banyak digunakan adalah Odoo. Sudah jelas namanya di background saya ini adalah ERP Odoo. Jadi sekarang saya akan bahas langsung ke software Odoo-nya, yaitu khusus untuk cara instalasinya. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, sekarang saya akan masuk langsung ke dalam instalasi Odoo-nya. Di mana pada instalasi Odoo ini, seperti yang kita tahu bahwa Odoo itu adalah software ERP yang terintegrasi untuk mengelola berbagai aspek bisnis dalam satu platform. Nah, tapi kita harus tahu dulu ada beberapa server Odoo yang biasanya dipakai. Yang pertama itu adalah SOL, dan kedua itu adalah SOO, dan ketiga itu ada lagi SOD. Tapi khusus untuk ini saya akan bahas untuk kedua tipe saja, yaitu SOL dan juga SOO. Baik, untuk SOL itu adalah singkatan dari server Odoo lokal, yang seperti namanya juga sudah jelas bahwa server Odoo lokal itu adalah server Odoo yang dijalankan secara lokal di komputer atau server fisik di lokasi yang sama dengan tempat kita mengakses sistem Odoo-nya. Nah, berarti semua komponen Odoo termasuk basis data, aplikasi, modul-modul itu semuanya berada di dalam device-nya kita yang kita jadikan sebagai host dan dijalankan atau di-run di server yang sama yang kita kendalikan sekarang ini. Nah, jadi SOL ini merupakan server yang cocok untuk perusahaan-perusahaan kecil hingga menengah yang ingin mengendalikan sepenuhnya infrastruktur mereka dan tidak pernah bergantung pada internet untuk mengakses Odoo-nya. Nah, itu untuk SOL. Nah, kalau Odoo itu merupakan kebalikannya, di mana server Odoo, namanya juga Odoo, berarti servernya ini berbasis Odoo, yaitu dari pusatnya langsung secara cloud. Nah, yang ditawarkan oleh Odoo. Nah, jadi dalam hal ini, Odoo itu menghost sendirilah atau mengolah semua komponen Odoo, termasuk basis data dan aplikasi modul-modulnya pada infrastruktur cloud yang mereka buat sendiri di pusat Odoo-nya. Jadi user itu cukup akses melalui internetnya saja. Nah, ini adalah opsi yang lebih mudah diimplementasikan karena kita tidak perlu merawat infrastruktur server sendiri, di mana tetapi salah satu kekurangannya itu kalau SOL itu kan gratis, di mana kita download dan installnya langsung di host atau device-nya kita. Tetapi kalau SOO kita harus berbayar untuk bisa mengaksesnya secara free. Tetapi kita bisa memakainya secara trial dulu di website resminya odoo.com selama 15 hari. Nah, kita pun harus bayar secara, seperti saya bilang, kita harus membayar biaya berlangganannya bulanan atau tahunan untuk Odoo untuk mendapatkan akses full SOO ini. Nah, SOO ini cocok untuk berbagai jenis bisnis, terutama yang tidak memiliki sumber daya IT yang cukup besar. Nah, jadi pilihan antara SOL dan SOO ini tergantung ya pada kebutuhan bisnis requirement kalian. Jadi kemampuan teknis dan juga preferensi bisnis kalian. Nah, SOL itu memberikan lebih banyak kendali, kontrol, tetapi juga memerlukan lebih banyak tanggung jawab dalam memelihara atau maintenance infrastruktur tersebut. Sedangkan di SOO itu di sisi lainnya lebih hemat waktu, lebih mudah digunakan, tetapi kita harus bayar lebih untuk berlangganan tentunya untuk layanan tersebut. Nah, sekarang kita sudah tahu nih perbedaan SOL dan SOO. Sekarang kita akan terjun langsung ke penginstalasinya. Di mana yang pertama instalasi untuk SOL dulu, di mana seperti di sini tahap-tahap instalasinya kita harus pahami dulu instalasinya itu bagaimana. Kita harus cek dulu referensi dari orang-orang yang sudah menginstalnya, karena ini cukup tricky juga instalasinya. Jika ada yang salah maka bisa kacau juga proses instalasi ke device-nya kita, sehingga akan membuat cukup ribet untuk kedepannya. Jadi kita harus perhatikan di mana langkah pertama kita harus masuk ke nightly odoo.com untuk menginstal untuk mendownload dulu file mentahnya dari Odoo,
bisa versi 16, versi 14, tapi untuk kasusnya saya ini, semenjak saya masuk ke program ini, sebenarnya saya sudah menginstal Odoo-nya terlebih dahulu, karena ada mata kuliah yang sudah saya pelajari sebelumnya mengenai Odoo. Jadi saya saat masuk program ini, saya sudah install Odoo versi 14. Nah, tapi sekarang ada versi 16 yang terbarunya. Jadi jika Anda yang ingin menginstal kembali Odoo-nya, silakan install yang versi 16. Caranya tetap sama persis caranya. Jadi caranya itu adalah download, lalu kita install. Nah, proses instalasinya itu dan konfigurasinya pun kita harus pahami dan juga perlu perhatikan dengan cermat. Dimana tentunya dari ini awal-awalnya, dimana kita perlu instalasi dengan bahasa apa, sisanya ini kita tinggal next saja, agree. Dan kita perlu perhatikan di sini bahwa Odoo ini kan dicentang Odoo server yaitu dan juga PostgreSQL database. Jadi yang kita centang ini merupakan apa yang akan kita copy ke dalam file atau ke dalam device-nya kita ini. Jadi perlu diperhatikan kita harus centang Odoo servernya dan juga Postgres sebagai database-nya. Dan itulah yang diperlukan untuk instalasinya. Dan jika kita centang, kita tinggal klik next dan sisanya next sampai proses penginstalasi. Nah, kita juga perlu pahami dan juga perlu perhatikan bahwa manakah letak folder atau proses instalasinya itu kita taruh. Karena jika sesuai dengan space yang ada dalam bentuk kita, maka tidak akan terjadi masalah. Tetapi jika sudah mulai penuh, kita perlu taruh di folder yang lebih aman saja. Dan jika sudah, kita tinggal install dan akan mulai proses instalasinya. Nah, proses instalasi ini cukup lama, tinggal kalian tunggu saja. Lalu jika proses instalasinya selesai, kita langsung masuk ke website-nya saja, yaitu menggunakan bukan .com lagi, tapi menggunakan localhost. Nah, localhost inilah yang menjadi cara kita memanggil Odoo-nya tersebut di browsernya kita dengan mengklik atau mengetik localhost /28089. Tapi jika kalian ada masalah pada misalnya jika kita sudah klik localhost tersebut dan servernya error, maka kita perlu namanya konfigurasi servisnya. Caranya cukup gampang, tinggal kita ke service. Ya, ini troubleshooting untuk jika ada yang error, karena localhost-nya itu biasanya tidak masuk ke device-nya kita ini. Kita ke service, caranya gampang, tinggal ke service, cari Odoo servernya yang kita install versinya. Cari ah, ini O. Nah, ini dia. Karena saya menggunakan Odoo versi 14, maka saya pun memakai Odoo server yang 14. Tapi jika kalian berdownload yang 16, maka namanya di sini Odoo server 16. Cukup sama. Tinggal kita klik kanan, klik properties, langsung ke tab logon. Dan kalau error, misalnya kalau kalian error, kalian pasti centangnya yang di sini, this account. Itu karena itulah error. Kita harus centang yang local system account karena ini server lokal. Oke, jika sudah kita tinggal klik apply dan kita tinggal restart saja. Nah, karena ini saya tidak ada masalah, saya tidak perlu. Tapi kalian kalau ada masalah tinggal lakukan cara tadi dan tinggal di restart kembali. Dan jika kalian misalnya ada kendala, lakukan hal tadi. Jika sudah, kalian masuk dan coba. Dan kalau sudah masuk, kalian bisa masuk ke Odoo-nya menggunakan URL ini, localhost 80869. Nah, ini contoh tampilan Odoo saya. Ini Odoo saya yang sudah saya pernah utak-atik ya. Jadi tampilnya agak berbeda, tapi jika kalian sudah masuk, kalian sudah berhasil sebenarnya. Nah, tinggal kita masuk ke bagian-bagian Odoo-nya. Nah, inilah tampilan Odoo jika kalian sudah berhasil masuk. Jika kalian sudah masuk di tampilan Odoo ini, berarti kalian sudah sukses. Selamat untuk menginstal SOL-nya. Nah, ini untuk SOL. Agak rumit, lebih rumit sebenarnya SOL daripada SOO. Sekarang mari kita cek bagian SOO-nya. Nah, proses instalasi SOO itu sebenarnya lebih gampang. Bukan instalasi sih, SOO ini bukan caranya itu tidak menggunakan instalasi karena kita cukup registrasi. Nah, dibedakan itu ya. Kalau SOL kita melakukan instalasi, kalau SOO kita melakukan registrasi. Kita masuk ke odoo.com, tinggal kita pilih serialnya dan kita masukkan data, tinggal pilih modul dan gampang selesai. Nah, ini saya contohkan. Kalian masuk ke odoo.com, kalian tinggal klik try it for free.
Lalu tinggal pilih modul-modul yang kalian ingin pakai. Misalnya yang penting-penting ya, seperti invoicing, sales, accounting, inventory, purchase, manufacturing, CRM, website, e-commerce. Nah, itu merupakan modul-modul yang menurut saya sangat penting dalam Odoo untuk memulai suatu bisnis. Jika sudah, kita klik continue dan masukkan uh, datanya yang kita perlu di sini. Nomor telepon tidak perlu, tapi yang perlu itu adalah emailnya ini harus sudah aktif. Nah, jika sudah aktif, maka kita akan masuk ke Start Now saja. Mumpung saya sudah melakukan registrasi sebelumnya, jadi saya sudah masuk. Kalau kalian udah Start Now, itu nanti akan ditunjukkan email aktivasinya. Yang ini makanya itu saya bilang emailnya harus aktif karena akan dilakukan aktivasi account Odoo kalian melalui email. Nah, jika kalian sudah dapat email dari Odoo seperti ini, tinggal kalian klik saja ini dan kalian akan memasukkan password baru untuk akun kalian. Sesuaikan saja dan ingat passwordnya. Jika sudah, kalian bisa langsung masuk ke dalam website Odoo yang sudah kalian buat. Ini merupakan website Odoo yang telah saya buat. Lihat, nama domainnya saya sudah dibuatkan, yaitu excelxib.odoo.com. Dan inilah tampilan modul-modul yang sudah saya pakai. Dan kita bisa menggunakan ini secara gratis selama 15 hari saja. Setelah 15 hari, kita harus membayar dengan biaya yang diberikan. Nah, kalau ini tergantung preferensi bisnis kalian saja sih untuk kedepannya. Jika kalian ingin lebih kompleks, lebih gampang, bisa pakai Odoo yang ada server Odoo secara cloud, tapi berbayar. Tapi kalau ingin menggunakan localhost, itu tidak berbayar, tapi kalian yang mengelola sendiri, maintenance sendiri, servernya kalian ini. Dan inilah materi yang bisa saya sampaikan mengenai instalasi Odoo dan server Odoo SOL dan juga SOO. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.